Minum sedikit. Berhenti minum. Lupakan Zhao dan Xiao. Kamu sudah meninggalkan perusahaannya. Kamu juga memberikan identitas Hong Dou kepada adikmu. Kamu harus memulai yang baru. Jangan sebut nama Zhao dan Qiao lagi di depanku. Kamu sendiri yang menyebutnya. Ini tidak lucu. Kamu harus menghitung. Aku pikir kamu dan Zhao dan Qiao tidak cocok. Kalian berdua tidak cocok. Kamu harus menghitungnya sendiri. Kamu sudah mengenalnya begitu lama. Dan berapa kali kamu menangis? Haozi, bisakah kamu mengerti betapa menyakitkannya menyembunyikan perasaanmu dan betapa tidak ada harapannya? Ketika aku berpacaran dengannya, aku benar-benar menyadari. Aku menemukan bahwa aku benar-benar mencintainya. Aku mencintai Tuan Pohon. Dan aku mencintainya dalam kenyataan. Aku pikir aku bisa mengerti hatinya. Sia. Tapi hari ini aku benar-benar bingung. Tepat ketika aku sangat sedih, dia ternyata jatuh cinta dengan adikku. Lupakan Jia. Kembalilah ke Xiaoxia yang kukenal, oke? Aku juga ingin melupakannya. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Apa yang harus kulakukan? Oak, aku sudah di rumah. Mari tidur. Oh. Dan Xiao. Hong Xiaodo. Jangan tinggalkan aku. Dan Xiao. Apakah aku sangat penting bagimu? Ningxia. Ningxia. Jangan tinggalkan aku. Tidak. Ah. Oak, Ya ampun. kamu baik-baik saja. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi? Kamu lupa apa yang terjadi kemarin. Pria tidak boleh tidak bertanggung jawab.
Ini teh. Ini kopi. Aku tidak tahu kamu mau minum apa. Pilih satu. Ningxia, Ningxia. Hanya ingin bertanya satu hal. Tanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu adalah penyelamatku. Aku tahu apa yang kamu katakan. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Kenapa baju ini ada padamu? Aha, ini bajuku. Pokoknya, aku ingin kamu mencuci baju ini. Kamu masih menyembunyikannya? Ini yang istimewa. Ini bukan pesanan khusus kelas atas. Semuanya sama saja. Kenapa kamu menyangkalnya? Apa yang aku sangkal? Aku ingat apa yang kamu katakan padaku saat itu. Aku ingat semuanya. Aku salah. Apa yang kamu ingat? Bagaimana kamu tahu aku dipukul? Aku tidak mengatakan itu tadi. Ya, aku menyelamatkanmu. Jadi apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku tidak menginginkan imbalan apapun karena menyelamatkanmu. Sebenarnya, saat aku melamar pekerjaan itu aku mengenalimu. Aku hanya tidak ingin mengatakannya. Tapi, kamu mendapat perlakuan khusus. Aku ingin membuktikan diriku dengan kemampuanku sendiri. Tapi ini adalah takdir kita yang tidak bisa dijelaskan. Kita seharusnya memulai dengan baik sejak lama. Mulai. Ningxia, aku mencintaimu. Terus? Apa kau tidak punya perasaan sama sekali untukku? Tidak. Sama sekali tidak. Apa kamu benar percaya? Kalau sebelumnya kita hanya berpura-pura, menikmati matahari terbit dan terbenam. Ini palsu. Zhao, jangan sok mulia. Waktu itu, aku menyelamatkanmu karena naluri, bukan karena perasaan. Dalam situasi itu, bahkan anjing pun akan menyelamatkanmu. Apalagi manusia. Kenapa kau mengatakan hal yang begitu menyakitkan padaku? Changnan Kiao. Beberapa hal. Sekali terlewat, hilang selamanya. Waktu tidak bisa kembali. Dan tidak ada asumsi tentang perasaan. Bukankah kau sekarang pacar adikku? Bukankah kau manis sekali di Hong Kong? Karena kau bersama adikku, kau harus memperlakukannya dengan baik. Jangan mengecewakannya. Ini hanya angan-anganmu saja. Tidakkah kau ingin tahu apa yang kupikirkan? Aku sama sekali tidak ingin tahu. Kau bisa menghindariku. Tapi kau tidak bisa lari dari hatimu. Sekarang aku suka Qin Hao. Kau pikirkan baik-baik. Banggan. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi? Ayah. Paman Zhao, silakan masuk. Terima kasih. Tidaklah. Ibu dan Kiao sudah datang. Baik, aku segera keluar. Hai, Paman, Xiaoxiang. Eo. Ya, Xiaoxia, datang dan duduklah. Hei, apa yang kau lakukan? Duduklah. Aku sudah menunggumu. Duduklah. Sia-sia ada di sini. Hello. Semuanya sudah di sini. Hari ini adalah hari besar untuk keluarga kita. Xin Er dan Zhao dan Qiang akan menikah.
Jadi, mari kita berkumpul dan bersenang-senang. Tuan Zhao, hari ini adalah pertama kalinya Anda ke rumah kami. Ibu Xinhai sudah sibuk sejak pagi memasak hidangan ini. Anda harus minum lebih banyak. Paman, jangan sungkan. Jangan panggil saya Presiden Zhao. Panggil saja saya Xiao Zhao. Benar sekali. Kita hampir seperti keluarga sekarang. Jangan panggil saya Presiden Zhao. Panggil saja saya menantu Zhao. Ah. Ayo, menantu Zhao, makan. Ayo. Dan Xiao, masakan na buku anak, kobala. Terima kasih, Ayah. Isi lagi. Mari makan. Ja, ayo. Menantu Zhao, apakah masakanku tidak sesuai dengan seleramu? Kamu makan. Dan Xiao. Dan Xiao, kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Dan memikirkan pekerjaan. Kakak, kalian berdua sangat cocok. Sangat cocok. Saya bersulang untukmu. Terima kasih, kakak. Kami akan bahagia. Xiao, minum pelen-pelen. Jangan minum terlalu banyak. Kamu juga harus cepat. Kapan kamu akan membawa satu pulang? Aku akan membuatkan spesialitasku, pangsit jicai. Orang tua bodoh ini. Musim apa ini? Dan sayuran merah. Ayah, ini untuk kebaikan adikku. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan jatuh cinta? Aku pikir Haozi itu orang baik. Perhatian Haozi ke Xiaoxia lebih baik dari saudara kita sendiri. Ayah. Qin Hao waktu itu bantu urusan rumahmu. Oh, jangan ngomong-ngomong. Mama papa, ketua kita. Bukan mertuaku nanti. Tapi ibu dan Kiao. Dia mau mengajak kalian makan bareng. Dan bahas soal pernikahan kita. Boleh. Wah, calon besan harus ketemu dong. Kakak, aku doakan kakak bahagia. Aku minum dulu. Wah, aku baik-baik saja. Kamu kuat minum ya. Pelen-pelen ayam menamnya. Calon kakak ipar. Jaga baik-baik kakakku ya. Xiaoxia, kamu bisa pindah balik. Tinggal sama Haozi kan nggak nyaman. Semoga langgeng ya. Xiaoxia, kamu baik-baik aja? Mabuk? Aku nggak apa-apa. Aku duluan ya. Xiao. Aku yang anterin. Xiaoxia. Pulang dan istirahatlah cepat. Wah. Xiaoxia. Kak, keluargamu masih nunggu. Cepat pulang. Xiaoxia, aku tahu kamu nggak senang. Tapi kan jarang keluarga bisa makan bersama. Kamu harus lebih sabar. Aku nggak enak badan sekarang. Aku duluan ya. Xiaoxia. Aku beneran nggak ngerti. Kenapa waktu tahu aku nikah sama Dan Xiao? Kamu nggak senang banget. Aku udah berbuat banyak buat kamu. Mau aku apa lagi? Kamu tahu hubunganku dulu sama Dan Xiao. Tetap aja kamu sengaja. Kamu harus tahu. Sekarang aku udah sama Dan Xiao. Kamu harus mengerti aku. Apa aku belum cukup mempertimbangkanmu?
Aku tahu kamu tidak bahagia, tapi aku masih berharap kamu bisa berjanji padaku. Bagaimanapun aku bergaul dengan Dan Qiao di masa depan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku harap kamu tidak bertemu dengannya lagi. Qian, apa kamu benar-benar menganggapku sebagai saudarimu? Tuan Triho, aku akan memberikannya padamu. Aku juga memberimu identitas Red Bean. Kita juga manusia yang memiliki darah daging. Apa menurutmu di hatimu kita hanya 2 bidak yang bisa kamu kendalikan? Sekarang sudah baik. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa kamu puas? Seperti apa? Aku adalah bidak. Apakah aku punya hak untuk membuatmu keluar? Sejak aku pindah ke rumah pamanku, aku belum memiliki sesuatu yang benar-benar milikku. Sekarang karena kamu, aku bahkan berhenti dari pekerjaan favoritku. Apa yang kamu inginkan dariku? Maafkan aku. Xiao Xiao. Aku tahu aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Saat aku masih muda, aku memiliki hubungan yang serius dengan Dan Qiao. Ibu Dan Qiao sudah sepenuhnya menerimaku. Cui Xiaoxia, kamu harus mendoakan kami. Dan jangan bertemu dengannya lagi. Aku tahu. Bagaimanapun, sejak kecil, aku tidak pernah mengambil apapun darimu. Dan sekarang sama. Aku tidak akan mengganggumu dan Tuan Zhao lagi. Aku pasti akan bertemu dengannya. Kakak, aku hanya ingin pekerjaan yang bisa membuatku bertahan hidup. Bisakah kamu mengerti aku? Aku tidak bisa mengerti. Tahukah kamu bahwa selama kamu berada di sisinya sebentar saja, aku tidak bisa merasa tenang. Apa yang kamu takutkan? Apa kamu ingin aku pergi? Kalau begitu, aku akan mempertimbangkannya. Xiao Xiao. Yingya, kamu baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia sudah pulang. Xiao Xia pasti bertemu sesuatu yang menyenangkan dengan kakaknya. Dia senang dan minum sedikit lebih banyak. Tapi dia minum terlalu banyak. Betapa tidak enaknya mabuk. Sangat mengkhawatirkan. Baik, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu pergi begitu cepat. Sudah mulai malam. Aku juga harus pulang. Dan Qiao, biar aku antar kamu pulang. Tidak perlu. Kamu juga lelah. Tidur lebih awal. Apa yang terjadi? Sudah lebih dari 1 jam. Itu keterlaluan. Jangan khawatir tentang itu. Aku baru saja meneleponnya. Dia tidak menjawab, mungkin sedang rapat. Haruskah aku meneleponnya lagi? Halo, apakah Anda ingin memesan? Mari kita lihat. Kami akan menghubungi Anda nanti. Hei, Dan Xiao. Kami semua di sini. Kamu di mana? Hei, Nona Ning. Maaf, Tuan Zhao masih dalam rapat. Dia memintaku untuk memberitahumu. Jadwalnya terlalu padat hari ini. Dan akan terus rapat sampai malam. Jadi dia mungkin tidak bisa datang dan makan bersama kalian. Tapi kita sudah sepakat sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf. Bos kami Zhao benar-benar sibuk.
Baiklah. Oke, kamu bilang dia harus lebih banyak istirahat. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Hey sayang, kamu Sadie. Mau makan apa siang nanti? Aku yang beliin buat kamu. Oh, nanti bawakanku semangkok mie shao zimian. Oke, aku beliin sekarang. Tunggu aku. Hei, jangan pakai kacamata baca. Malu banget. Aku bilang kenapa hidangan ini mahal banget. Lihat, ikan mandarin kukus ini, harganya 888. Benar-benar ikan mahal. Kamu memang kurang pengalaman. Ini bukan jenis hidangan yang biasa kamu beli di pasar. Mereka semua terbang. Kita harus ganti tiket pesawatnya. Biar aku lihat. Oh, menu ini tidak banyak halamannya. Gimana pesannya? Lihat, porsinya kecil banget. Harganya juga tidak murah. Pesan saja sesuai selera. Lihat, timun laut ini enak. Yang ini kelihatan mewah. Kamu mau minum timun laut? Kerasa kamu. Minum saja sup rumput laut. Bisa tidak kamu berhenti bicara? Nanti aku yang pesan. Bisa tidak kamu berhenti bicara? Timun laut. Kamu tahu, kenapa tidak bilang dari awal? Biar aku bisa siapkan ruang VIP mewah untukmu. Sama saja. Sajikan saja hidangan favoritku yang biasa. Oh. Maaf, aku tadi ada rapat mendadak. Jadi terlambat. Hei, kalian duduklah. Silakan duduk. Jangan sungkan. Aku tahu kamu sibuk, Ketua. Tidak apa-apa, kami juga belum lama di sini. Baru datang. Bisnis itu penting. Itu penting. Tapi pernikahan anakmu harusnya lebih penting. Keduanya penting. Dan siapa Ningsin? Aku sudah mengatur semua detail pernikahannya. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu tidak bisa khawatir tentang banyak hal sendirian. Lejipila. Kita juga harus membantu. Mari kita atur bersama. Sama-sama. Ibu Ning, Ayah Ning. Kita sudah bertemu secara resmi hari ini. Aku tidak akan mengatakan kata-kata sopan. Aku tidak akan mengatakannya. Tapi kamu bisa tenang bahwa aku akan memberimu. Aku akan memberimu yang sama. Maaf, aku masih ada kelas yoga. Aku harus pergi sekarang. Kita belum membahas pernikahan. Oh, tentang pernikahan. Berbagai detail. Sekretaris Wang yang akan mengaturnya. Dia akan berbicara denganmu. Oh, ngomong-ngomong. Ketika hidangan disajikan, jika tidak cukup, kamu bisa menambah. Kita bayar saja. Tagih kis kibi korek ini. Maaf, selamat menikmati hidangan. Orang ini sangat tidak sopan. Dia memanggil kita, tanpa mengatakan apa-apa. Dan pergi. Apa pendapatmu tentang kami? Ayah. Lupakan saja. Mari duduk dan makan. Pelan, sajikan hidangannya. Ini hadiah dari ketua untuk Ningsin. Aku sangat minta maaf. Wah, astaga. Cincin berlian yang besar sekali. Berapa harganya? Tidak mahal, 1 juta. Untuk pernikahan ini, ketua sudah mengaturnya. Jadi tidak ada yang perlu dibahas. Silakan lihat. Pertama-tama, Ayah, hotelnya sudah dipesan di Blue Bridge International. Apakah ada masalah dengan ini? Tentu saja, tidak ada. Lagi pula, ini kan hotel kita sendiri. Kita bisa atur berapa meja pun yang kita mau. Jumlah meja sudah dipesan. Kita bicarakan nanti. Selanjutnya adalah gaun pengantin mempelai wanita. Kita sudah memesan 1 set.
Ini merek internasional, sangat terkenal. Singer, kamu tidak bisa hanya punya satu gaun pengantin. Setidaknya 2 atau 3. Ketua juga sudah memikirkan masalah ini. Tapi pernikahannya terlalu terburu-buru. Tidak ada waktu untuk memesan khusus. Paling banyak, kita akan menyiapkan 1 gaun lagi. Oak. Oak. Kenapa semua permen pernikahan coklat? Kenapa aku belum pernah dengar? Permen pernikahan terlalu norak. Coklat lebih elegan. Coklat ini bukan yang paling terkenal. Tapi ini adalah Rolls-Royce-nya coklat. Banyak bintang Hollywood menggunakan merek ini. Rolls-Royce apa? Benar, aku hanya tahu Nestle, Dove, Ferrero Rocher. Aku belum pernah dengar ini sebelumnya, Bu. Aku pernah makan coklat ini sebelumnya. Ini sangat terkenal. Bisa juga dipesan khusus. Baiklah, aku akan minta dan Kiao buat edisi spesial pernikahan. Boleh kan? Jah. Pengaturan jumlah meja untuk pesta ini. Kenapa keluarga Ning hanya dapat 1 meja? Dan itu di belakang. Kita tuan rumah. Karena kita benar-benar tidak bisa mengaturnya. Kamu tahu bahwa ketua kita, baik di bisnis maupun politik, sudah mengirim banyak undangan. Kursi depan sudah diatur penuh. Jadi keluarga Ning. Kita juga punya saudara dan teman. Dan tetangga. Kamu bisa bilang padanya. 1 meja tidak cukup. Tambah beberapa meja lagi. Kami juga keluarga terpandang. Hanya 1 meja. Kami tidak akan melakukannya. Ketua sudah memberi instruksi. Jika kamu merasa ada masalah dengan ini, kamu bisa mengadakan 2 jamuan lagi. Ketua akan hadir sesuai jadwalnya. Apa? Hadir sesuai jadwal? Hei, aku bilang, siapa ketuamu? Dia pikir dia adalah bintang. Dan mengadakan pertemuan penggemar. Apakah pernikahan masih akan berlangsung? Jangan terlalu impulsif, Pak. Aku bilang, sekretaris, bagaimana kalau ini? Mari kita beri sedikit kelonggaran. Bisakah kamu menambahkan 2 meja lagi untuk kami? Maaf, masalah ini tidak ada negosiasi. Sekretaris Wang, aku pikir kamu harus mengubah sikapmu. Aku akan menikah dengan keluargamu. Kamu pamer kekuasaan di depanku. Ini tidak baik untukmu. Nona Ning, aku tidak ingin memalukanmu dan keluargamu. Tapi semua ini, semua diatur oleh ketua. Jika kamu merasa ada masalah, kamu bisa berdiskusi dengan ketua. Halo, ada apa? Apa? Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Ziwan mengalami kecelakaan. Ayo pergi ke rumah sakit. Xingyang, aku menerima telepon dari adikmu dan langsung datang ke sini. Kita menghabiskan banyak waktu untuk saling mencintai. Tapi kita tidak bisa bersama. Meskipun tidak ada hasil, hubungan kita tidak berarti tidak bermakna. Anggap saja ini sebagai sebuah perjalanan. Aku masih berharap kamu bisa. Sebagai sesuatu yang indah. Ketika kamu mengingatnya, kamu bisa merawat dirimu sendiri. Dan bertahan hidup secara mandiri. Kamu bukan lagi gadis kecil.
yang tak berdaya. Kuharap Qin Hao adalah pria yang bisa membuatmu bahagia. Mungkin di waktu dan ruang yang lain, kita akan memiliki akhir yang bahagia. Aku akan diam-diam mendoakanmu. Xiao Xia, apa yang kamu lakukan? Dia adalah calon kakak iparmu. Bagaimana bisa kamu pegang tangannya? Pantaskah kamu terhadap kakakmu? Apa yang kamu lakukan? Ada apa denganmu? Bu, ini rumah sakit. Jangan berisik. Aku lihat mereka pegang tangan bersama. Bibi, ini tidak ada hubungannya dengan Ningxia. Xiao Xia, kamu pulang dulu. Dan Xiao, aku tahu kamu hanya menghibur Xiao Xia. Aku percaya padamu. Bu, pasti kamu salah paham. Dia sedang menghibur Xiao Xia. Seluruh keluarga kita khawatir dengan kakakku. Kamu harus hati-hati dengannya, dasar tidak tahu diri. Jangan terlalu naif. Aku tahu, Bu. Kamu lanjutkan saja. Ningxin, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Jangan bilang apa-apa ke Ningxin. Zheng Xiao, kakakku masih koma. Ibuku pasti sedikit emosional. Jangan salahkan dia. Wah, aku benar-benar tidak punya baju. Kamu pakai yang ini terus-terusan. Kenapa kamu ribut? Bukankah ini bagus? Bagus? Hanya saja sudah dipakai. Dia lihat yang terakhir, dan tidak bagus. Apa yang kamu takutkan? Kamu bukan artis. Siapa yang peduli dengan apa yang kamu pakai? Wah, Ayah, kamu benar-benar tidak bisa bicara. Ibuku sangat cantik. dia adalah kecantikan nomor 1. Tentu saja. Statusku sebagai artis selama lebih dari 1 dekade bukan main-main. Ini adalah aura yang terkumpul selama bertahun-tahun. Hahaha, kalau aku kaya dan berkuasa, auramu akan setinggi 3 kaki. Kenapa kamu tidak pergi ke surga saja? Hei, kau orang tua, kau selalu menyakitiku, ya? Biar kulihat bagaimana aku akan menghadapimu. Sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Kemari. Ayo pergi.
mertua sudah datang. Oh, kamu sudah datang. Eo. Silakan lewat sini. Ibu mertua yang terhormat, kamu sangat perhatian. Mengundang seluruh keluarga kami untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Ah, Perji. Ini adalah anakku Ziyuan. Hello. Ini adalah istriku Xiaode. Halo, senang bertemu denganmu. Ja dan Kiao. Dan Xiao. Ini teh untuk calon mertuamu. Tidak. Biar aku yang melakukannya. Aku benar-benar minta maaf. Waktu itu, aku tiba-tiba sibuk dengan pekerjaan dan mengabaikanmu. Dan tidak bisa menemanimu makan dengan baik. Maafkan aku. Ah, tidak apa-apa. Kita semua keluarga. Jangan dipikirkan. Lagi pula, kami tahu kamu punya perusahaan besar. Dengan keluarga dan bisnis yang besar. Pasti banyak hal yang harus dipikirkan. Jah, kamu sudah tua. Sudah waktunya pensiun dan menikmati hidup. Jadi aku sangat berharap Dan Kiao bisa segera menikah. Dan membantuku memikul beban. Ketua, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin membantu Dan Kiao. Dan memikul tanggung jawab besar Lan Kiao International. Xiao. Aku sudah membeli buah. Xiao. Haozi, maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku akan mencari jarak dan puisi di hatiku. Terima kasih atas perhatian dan perhatianmu selama ini. Ketika aku paling tidak berdaya dan kesepian, kau seperti sinar matahari, memberikan kehangatan dan kebahagiaan. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri dan tumbuh dewasa. Kita semua punya cita-cita. Mungkin suatu hari ketika kita bertemu lagi, kita bisa dengan bangga mengatakan, kita tidak menyesali waktu dan tahun. Tidak peduli seberapa sulitnya di masa depan. Aku akan selalu mengingat persahabatan kita yang berharga. Aku akan menyimpannya di hatiku. Dari malam hingga fajar, sampai aku tua. Selamat Hari Raya Mid-Autumn. Aku punya masalah jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi aku tidak bisa minum. Aku hanya bisa minum ini. Silakan minum sepuasnya. Anggur ini adalah anggur yang digunakan ketua untuk menjamu tamu VIP di sini. Ini dari yang terbaik di Australia. Penfolds. Apa itu Penfolds? Itu adalah anggur merah terbaik Australia. $1,000. Dolar. Lebih dari $1,000. Oh, terlalu mahal. Jangan diminum. Harga bukan masalah. Yang penting itu sesuai dengan seleramu. Hei, ada apa dengan Haozi? Apakah Xia sudah kembali padamu? Aku tidak tahu. Sekarang keluarga kami dan kakak perempuan dan keluarga tunanganku sedang merayakan hari raya. Ini aku lokasinya. Aku akan segera ke sana. Oak. Hello. Nomor yang Anda hubungi kosong. Kosong.
Ada apa, sayang? Tidak apa-apa. Telepon kakak tidak bisa dihubungi. Tidak apa-apa. Makan di rumah saja. Dan Xiao. Dan Kiao, kamu yang bersulang untuk tamu-tamu atas nama ibumu. Paman dan Bibi, semoga kalian merayakan festival pertengahan musim gugur yang bahagia. Terima kasih. Ketua, saya juga ingin bersulang untuk Anda. Terima kasih atas dukungan dan bantuan Anda. Hari ini adalah hari raya yang spesial. Saya ucapkan selamat berlibur di sini. Sehat selalu. Jika suatu hari nanti saya masuk ke keluarga Zhao, saya pasti akan berusaha menjadi menantu yang baik. Ini adalah ikan kerapu liar berukuran besar. Seperti yang kalian tahu, ikan kerapu liar sebesar ini tidak hanya langka, tapi juga sangat berharga. Silakan dinikmati perlahan-lahan. Oke, mari kita mulai. Jin Chen, kamu terlalu baik. Mengundang kami ke tempat yang begitu eksklusif dan menyajikan hidangan yang begitu mewah. Kami tidak pantas menerimanya. Kamu terlalu baik. Ayo. Hey, Halsey. Kenapa kamu datang begitu cepat? Di mana Lixia? Kamu sembunyi di mana? Apa maksudmu? Aku sudah memperingatkanmu. Zhao Lixia. Tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu terus-terusan mendekatinya. Kamu akan menikahi wanita ini. Apa maksudmu? Kamu siapa? Kenapa kamu berbuat onar di sini? Dia siapa? Panggil satpam untuk mengusir orang ini. Hei. Hauzi, kenapa kamu tidak tahu diri? Jangan cari masalah. Tidak lihat kedua keluarga kami sedang makan bersama? Sayang, dia kenalan kita. Nanti aku yang akan membujuknya pergi. Oak, hari ini adalah hari yang sangat penting. Jangan cari masalah. Diane. Semua ini disebabkan olehmu. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu gunakan identitas sia-sia dan Hong Xiaolou untuk mendekati Zhao dan Yao. Apa aku salah? Kamu memeras Nona dengan uang. Dan berhenti. Cintamu sendiri telah terluka. Mengapa kamu memindahkan rasa sakit ini kepada orang lain? Katakan lagi. Kamu ada di sini hari ini. Camel. Hari ini, aku akan berbicara untuk Xiao Xia. Xiao Xia telah menjadi gadis yang luar biasa sejak kecil. Dia selalu ranking pertama di setiap mata pelajaran di sekolah. Dia seharusnya memiliki masa depan yang sangat baik. Tapi Tuhan tidak adil padanya. Hanya 2 tahun sebelum ujian masuk SMA, orang tuanya meninggal. Jadi dia tidak berprestasi baik. Hanya masuk sekolah menengah kejuruan. Tapi sia-sia yang diadopsi oleh keluarga pamannya. Selalu bersyukur. Jadi dia mulai bekerja lebih awal. Dan menghasilkan uang lebih awal. Untuk menopang keluarga. Untuk mengurangi beban keluarga pamannya. Dia telah sendirian selama bertahun-tahun. Anak yang malang. 4 tahun yang lalu, Xiao Xia bertemu dengan Tuan Lubang Pohon secara online. Aku tidak tahu mengapa. Sihir apa yang dimiliki Tuan Lubang Pohon ini yang membuat Xiao Xia terobsesi dan membuat Xiao Xia berani membuka hatinya. Tapi Tuan Lubang Pohon ini meminta untuk memiliki hubungan palsu dengan Xiao Xia. Cinta palsu, Xiao Xia. Dia setuju. Dia memiliki hubungan palsu dengan bosnya. Tapi, karena alasan tertentu, Xiao Xia, dia jatuh cinta padanya. Dia jatuh cinta pada bosnya. Pada saat ini, kakaknya Ningsin mengancamnya dengan kasih sayang keluarga. Meminta Xiao Xia untuk berhenti, dan memintanya untuk menyerah. Xiao Xia masih memiliki hati yang bersyukur untuk keluarga pamannya. Jia melakukan Genia, Jia melepas Genia, dan melepaskan perasaannya. Benar kan? Xiao Xia sangat naif. Orang tua Xia memberikannya boneka kain monyet. Orang tuanya memberikannya boneka kain monyet. Tapi sejak orang tuanya meninggal, tidak ada yang ingat ulang tahunnya kecuali aku. Tapi tahun ini, seorang Tuan Lubang Pohon, untuk melengkapi 12 monyet. Sang Wenqiang, Xiao Xia tidak pernah berpikir untuk mengakhiri hubungan ini.
Dia membuang semua monyet itu. Tapi dia menjadi gila. Dia menggalinya dari tempat sampah. Karena Xiaoxia tidak bisa lepaskan, jadi dia tidak bisa pergi. Yang tidak bisa dia lepaskan adalah cinta di hatinya. Di mana Ningxia sekarang? Monyet. Hari ini adalah waktu makan malam keluarga kita. Aku mohon jangan membuat masalah, oke? Bagus. Xiaoxia memang diadopsi. Makan malam keluarga tidak termasuk Xiaoxia. Oh, biar aku beritahu. Xiaoxia sekarang sudah menghilang. Dan kamu tidak punya beban lagi. Mulai sekarang, kamu bisa makan malam keluarga dengan bahagia. Dan bahagia makan malam keluarga. Tunggu, maksudmu apa? Apa artinya menghilang? Dia memberiku surat. Katanya dia pergi dengan 12 monyet. Aku pergi ke perusahaannya. Dan dia sudah mengundurkan diri. Sia-sia, jika terjadi sesuatu pada Zhanlan Qiao, aku akan membunuhmu. Kau. Mau kemana, istri? Kamu pergi dengan orang tuamu. Hati-hati, Hau. Aku bisa urusi masalah Ban Qiao. Apa perlu aku jelaskan? Aku sangat bodoh, aku terus meragukanmu. Kamu sama sekali bukan Rebean. Tapi aku percaya kebohonganmu lagi dan lagi. Apa tujuanmu? Menikah dengan keluarga kaya. Karena aku adalah pewaris Lan Qiao International. Kamu pikir kamu punya kartu bagus? Kamu salah, sebenarnya kamu memegang kartu buruk. Kamu akan kehilangan segalanya. Aku beritahu kamu. Aku tidak akan mewarisi Lan Qiao International. Aku tidak pernah menyukaimu. Kamu mengerti? Permainan ini selesai. Qiao. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Li Xin, kamu benar-benar. Kamu hebat. Kamu bahkan menipuku. Ketua. Kamu sangat kejam. Ketua. Ayah. Kenapa kamu melakukan ini? Untuk siapa kamu melakukan ini? Ayah. Tidak. Kamu menyesuaikanku. Aku tidak bisa menemukan Xiaoxia. Aku tidak mengakui kamu sebagai putriku. Ibu. Bagaimana aku bisa mengatakan hal baik tentangmu? Ah. Kamu di mana? Jawab aku cepat. Tendang satu. Tendang satu. Tendang. 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 Kenapa kamu pergi? Karena aku tidak ada kerjaan tadi malam. Ya, adikku memberiku tiket. Pergi. Ingat namamu. Wan Zhao. Ini yang dikatakan naga kecil di Spirited Away. Kamu juga sudah menontonnya. 2046. Aku mau kamar ini. Kenapa kamu suka 2046? Mungkin karena itu angka genap yang membawa keberuntungan. Apa passwordnya? 2046. Kenapa kata sandinya sama dengan kakak kedua saya? Kacang merah. Seharusnya aku mengenalimu lebih awal.
Kamu di mana sekarang? Aku sangat merindukanmu. Lucy, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Kamu memperkenalkan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu kepadaku. Aku butuh alamat dan nama-namanya. Ya, tolong. Aku perlu menemukannya segera. Terima kasih. Meskipun bisakah kamu menjemputku? Ya, pikirkan di mana Xiaoxia mungkin pergi. Petak. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan lagi. Kamu bilang kita sudah pergi ke semua tempat. Dan kita sudah mencari di mana-mana. Tidak ada. Dan teleponnya tidak bisa dihubungi. Hey bro. Apa kamu pikir dia pergi ke tempat lain? Ayo pergi. Ayo pergi ke bandara untuk melihat apakah ada informasi keberangkatan. Kemana? Kemana saja? Tuan duduklah. Apa yang terjadi? Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku kehilangan kepercayaan keluarga. Bahkan Xiaoxia. Apa yang terjadi dengan Xiaoxia? Xiaoxia kabur dari rumah karena aku.
Yang paling penting adalah aku kehilangan kepercayaan Liu Lanzi. Pernikahan yang sudah kuperjuangkan mati-matian benar-benar berakhir. Bukankah itu bagus? Aku pikir kita bisa bersama. Menikah dengan keluarga kaya, kenapa tidak menjadi keluarga kaya sendiri? Selain itu, keluarga Zhao bukan keluarga yang baik. Meskipun kamu bilang waktu itu, kekayaan yang Liu Lanzi kumpulkan didapat dengan cara yang tidak terhormat. Apa maksudmu? Tidak lama setelah Liu Lanzi menikah, dia bertemu dengan seorang kapitalis yang bisa menerapkan kebijakan. Anak seorang kapitalis. Pemuda kaya itu membantunya membuka restoran kecil. Mereka jatuh cinta dan melahirkan Zhao dan Qiao. Dalam beberapa tahun, skandal Liu Lanzi terbongkar dan bercerai dengan suaminya. Pemuda kaya itu juga beremigrasi ke luar negeri. Tapi dia masih mengiriminya uang dari luar negeri dari waktu ke waktu. Dengan uang ini, Liu Lanzi perlahan memperluas bisnisnya. Kemudian, istrinya mengetahui perselingkuhan mereka dan hampir kolaps. Pemuda kaya itu tanpa ampun mengirim istrinya ke rumah sakit jiwa. Kamu tahu Xingya? Liu Lanzi menghancurkan pernikahan orang lain dan memisahkan keluarga mereka. Apakah semuanya benar? Untungnya, kamu tidak menikah dengannya. Kalau tidak, kamu akan menyesal terlambat. Tapi mungkin mulai sekarang, aku tidak bisa bekerja di Langkiao International lagi. Sudah kubilang padamu. Asalkan kamu tunjukin padaku laporan keuangan kuartal ini, kita bisa dapat banyak uang segera. Apa kamu memintaku menjadi mata-mata bisnis? Jika laporan keuangannya bersih, apa salahnya membuatnya publik? Aku khawatir Langkiao International, mereka tidak berani mengumumkan kebenaran kepada para pemegang saham. Lalu bagaimana bisa ada mata-mata? Kita melakukan ini untuk kebaikan rakyat, Xing'er. Walaupun, kenapa kamu sangat menginginkan laporan keuangan mereka? Apa alasannya? Xing'er, dengarkan aku. Aku tidak melakukan ini untuk menyakitimu. Aku melakukan ini semua untuk masa depan kita. Kamu tidak bisa ragu lagi. Jika kamu benar-benar dipecat oleh mereka, kamu akan kehilangan harapan terakhirmu. Ambil ini. Ini semua milikku. Semua hartaku untukmu. Mari kita mulai dari awal lagi, oke? Xian'er. Zhao dan Qiao dan Liu Lanzi sudah meninggalkanmu. Apa lagi yang harus kamu pikirkan? Mereka bukan orang baik. Mereka bukan orang baik dan kamu tidak pantas membela mereka. Untuk kepentingan masyarakat umum, kamu harus berani berdiri sekarang. Aku punya kata sandi untuk situs web Blue Ribbon International Management. Apa itu berguna? Itu sudah cukup. Kakak. Bagaimana? Sudah ketemu? Tidak. Kamu bilang stasiun kereta, Endara, Terminal Bus. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ini semua salahku. Sebenarnya, perilakunya agak aneh belakangan ini. Salahku karena tidak menyadarinya. Dia pergi dari rumahku. Aku punya tanggung jawab yang tidak bisa dihindari, Kahau. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Adikku sudah dewasa. Dia pasti punya tempat yang ingin dikunjungi. Ketika dia tiba dengan selamat, dia akan menghubungi kita. Ayo kita pulang dulu dan menunggu kabarnya. Ayo pergi.